Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebunuhan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Pelaku usaha perikanan dan nelayan diperas, masyarakat pelaku usaha dan perikanan dan nelayan dijajah. Apa sebab kami katakan demikian? Kalau mereka itu pajak, maaf kita pakai bahasa toran-toran juga. Kalau mereka itu perikanan berpajak, hampir semua hasil perikanan habis dipajak. Ada PNBP, pajak penghasilan, pajak penjualan, bahkan ada PBB laut. Orang mengenakan pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang ingin berusaha, kami sadar kami harus bayar pajak. Semua sudah diberlakukan. Apa sebab kami katakan kami ditindas dan kami dijajah? Khususnya masyarakat nelayan itu kami membuat Itu sudah sekarang. Iya betul. Rapat ini. cukup berbahaya tadi itu ke depan. Dan terakhir fasilitas BPS yang Ada masukan daripada TNI Angkatan Laut karena sampai dengan tanggal 20. Dan pada saat kegiatan juga kami sudah membantukan teman-teman dirjen kami dan kami mendapatkan tembusan sehingga kami melaksanakan coffee morning pada tanggal 20 Agustus dan saat itu kita berdiskusi bagaimana harga acuan ikan itu perlu diturunkan karena sudah tidak sesuai dengan harga lapangan. Terima kasih Pak. Jadi memang usulan kami di bulan Agustus itu Seperti ini. Benar aturan dia bayar. Sekarang ada PNBP untuk rumpunnya, sementara ikan yang ditangkap dibayar juga. Orang sama-sama ke kementerian, telah bikin surat rekomendasi untuk memperjuangkan suara dari nelayan Kota Bitung. Aduh, kalau bicara PP 11 so panjang sekali. Orang bicara DP yang saat ini so urgent. Ya, itu harga acuan ikan untuk pembayaran PNBP. Ini so nyala masuk di akal, Pak. Karena harga pasar, harga penjualan lebih murah dari harga penetapan harga pembayaran PNBP. Ya, logikanya masa harga penjualannya 8.000 ke bawah, tapi PNBP-nya 10.000. 10% untuk GT 60 ke atas, 5% untuk GT 60 ke bawah. Jadi masyarakat nelayan ini terkesan sudah diperas dan dijajah oleh KKP dan jajarannya. Karena struktural itu. Kementerian yang bikin aturan dan pelaksanaannya kan di bawah, tersistem. Orang ini tahu bikin bagaimana. Harapannya apa? Harapan kami khususnya untuk Bapak Presiden Prabowo, kami tolak Menteri KKP yang saat ini dipilih atau akan dilantik oleh Bapak Prabowo. Kami dari pelaku usaha perikanan atas nama Gerakan Nelayan Perkasa menolak Bapak Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Penyebab utamanya apa? Yaitu karena penyebabnya dari Pak Menteri itu sehingga ada yang namanya PP 11. PP 11 ini kami nelayan belum siap untuk menerimanya.
Karena PP 11 itu terkesan akan menjajah nelayan. Maaf kita pakai bahasa toran-toran juga. Kalau mereka itu perikanan dipajak, hampir semua hasil perikanan habis dipajak. Ada PNBP, pajak penghasilan, pajak penjualan, bahkan ada PBB laut. Orang mengenakan pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang ingin berusaha, kami sadar kami harus bayar pajak. Semua sudah diberlakukan. Apa sebab kami katakan kami ditindas dan kami dijajah? Kita harus dibawa ke tingkat pusat karena semua permasalahan ini wewenangnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tenggang waktunya dari kapan, dan mungkin ini langsung diproseskah ke pusat atau seperti apa? Ya, kita akan menyurat ke kementerian, tinggal menunggu waktu yang diberikan. Nanti kita undang juga dari asosiasi supaya bersama-sama dengan kita, supaya kita bisa menemukan solusi dan kita bisa mensejahterakan masyarakat nelayan. PNBP untuk lumponnya, sementara ikan yang ditangkap dibayar juga. Orang sama-sama ke kementerian, telah bikin surat rekomendasi untuk memperjuangkan suara dari nelayan Kota Bitu. Khususnya masyarakat nelayan, itu kami membuat. Itu sudah sekarang. Iya katanya. Kenapa teman ini? Presiden